Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Liliwigati dengan NIM 8603-53314 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Palembang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tugas ketiga dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang bertopik Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Poin yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya proses pendidikan. Contohnya adalah rumah. Jika fondasi tidak kuat dan kokoh, rumah tersebut tidak akan bertahan lama. Begitu juga pendidikan. Jika pilar-pilarnya kuat, maka pendidikan akan terus berkembang. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk peserta didik agar berkembang secara intelektual, moral, dan sosial. Tanpa pilar yang kuat, tujuan pendidikan akan sulit tercapai secara optimal. Nah, poin yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, memperkenalkan 3 prinsip dasar pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ketiga prinsip ini memiliki arti tersendiri. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sungtulodo yang berarti di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso yang berarti di tengah membangun semangat dan motivasi. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan dan dukungan. Ketiga prinsip ini memiliki relevansi yang sangat kuat di era digital. Pada prinsip Ing Ngarso Sungtulodo, guru dituntut untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media digital. Nah, guru harus menunjukkan sikap bijak dalam menyaring informasi, menggunakan media sosial, secara bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika digital. Dengan demikian, peserta didik dapat mencontoh perilaku positif dalam memanfaatkan teknologi. Nah, yang kedua adalah prinsip Ing Madya Mangunkarso, mengharuskan guru hadir di tengah peserta didik untuk membangun motivasi belajar. Dalam pembelajaran daring maupun penggunaan platform digital, guru perlu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Misalnya nih, dengan memanfaatkan video pembelajaran, kuis interaktif, atau diskusi daring agar siswa tetap termotivasi untuk belajar. Nah, prinsip yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Berarti guru memberikan dukungan dan arahan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Di era digital, siswa memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi. Oleh karena itu, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Poin yang ketiga adalah analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Meskipun ketiga prinsip tadi yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani tersebut sangat relevan, terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik. Selain itu, penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial, menurunnya konsentrasi belajar, bahkan memengaruhi karakter siswa. Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi dan internet yang masih terjadi di beberapa daerah Indonesia. Sebagai contoh aktual, masih banyak siswa yang menggunakan internet lebih banyak untuk hiburan dibandingkan dengan belajar. Fenomena penyebaran berita palsu atau hoaks di media sosial juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan literasi digital perlu terus ditingkatkan. Dalam kondisi ini, peran guru sebagai teladan, motivator, dan pembimbing menjadi sangat penting.
Berdasarkan uraian ini, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru mampu membentuk karakter peserta didik, motivasi yang diberikan guru dapat meningkatkan semangat belajar, dan dukungan yang tepat dapat membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Nah, untuk yang keempat adalah refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjadi persoalan pendidikan nasional saat ini. Saya berpendapat bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai dasar pendidikan. Justru teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat proses pembelajaran dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom.